Hai Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan keberuntungan buat sobat semuanya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungannya. Di episode sebelumnya, Video tentang asal-usul karet secara garis besar, mulai dari sejarah awal mula karet ditemukan, cara mendapatkan karet, inovasi dan perkembangan barang-barang yang terbuat dari karet, hingga bagaimana cara mendapatkan uang dari karet. di episode kali ini kita akan membahas tentang karet secara garis besar, cara mendapatkan karet, Penyimpanan, pengolahan bokar, hingga bagaimana cara mendapatkan uang dari karet. Tentunya sobat tidak asing lagi dengan benda-benda di sekitar kita yang berasal dari karet. Mulai dari karet gelang, sepatu, ban mobil, hingga peralatan kesehatan, industri, dan teknologi. Jadi tonton terus ya sobat dari awal sampai akhir video agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Semakin banyak ilmu, semakin pintar, semakin maju. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita cari tahu yuk bagaimana proses produksi karet mulai dari pengambilan getah pohon karet hingga menjadi barang atau produk setengah jadi yang siap dijual ke pabrik-pabrik di Indonesia bahkan siap diekspor ke berbagai negara. Yang pertama, proses tapping atau dalam bahasa Indonesia yang berarti proses pengambilan getah karet yang disebut juga dengan sadap, yaitu dengan cara menggores atau menyayat batang kayu pohon karet sehingga pohon tersebut mengeluarkan getah karet. Pertama-tama, pembudidaya karet akan mencari dan menandai pohon karet yang sudah matang atau siap diambil getahnya sehingga tidak akan mengganggu proses pertumbuhan pohon tersebut. Melansir dari berbagai sumber, pohon dikatakan telah matang atau siap disadap getahnya apabila lingkar batang pohon sudah mencapai 45 cm. Rata-rata waktu yang dibutuhkan agar pohon matang dan siap diambil getahnya adalah 5-6 tahun sejak pohon ditanam. Biasanya penyadap getah akan memberi tanda pada batang kurang lebih 130 cm dari permukaan tanah. Kemudian menggambar pola di batang pohon yang bertujuan untuk menjaga kemiringan dan jarak antar sayatan rapi. Kemiringan sayatan adalah 45 derajat dan jarak antar sayatan kurang lebih 2-3 cm. Kita menyayat dari kiri atas ke kanan bawah sejauh 15-20 cm dengan kedalaman sayatan 8-10 mm. Sayatan tidak boleh mengenai kambium pohon karena akan mengganggu pertumbuhan pohon tersebut. Kemudian, penyadap akan meletakkan saluran getah dan tempat penampungan getah yang biasanya menggunakan mangkok atau ember. Biasanya setelah 2 hari, mangkok akan mulai penuh. Rentang waktu penyayatan kembali minimal 3 hari. Jangan melakukan penyayatan di bawah 2 hari karena dapat merusak kualitas produksi karet. Penyimpanan. Karet yang telah mengering di dalam mangkok biasanya disebut bokar, yang merupakan singkatan dari bahan olah karet. Cetakan tersebut ketika disimpan harus di tempat yang kering, serta tertutup dan terhindar dari paparan sinar matahari. Penyimpanan bertujuan untuk menurunkan kadar air. Waktu penyimpanan yang direkomendasikan adalah 3 bulan, dan tidak disarankan melebihi 6 bulan. Karena kadar air tidak dapat turun lagi secara signifikan. Dan selain itu, mulai menurunnya kadar protein dalam karet seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan karet menjadi pecah-pecah dan menurun kualitas karetnya. Pengolahan bokar. Cetakan tersebut sebisa mungkin terhindar dari material lain selain karet. Material lain selain karet di dalam bokar disebut kontaminan. Contoh kontaminan organik adalah daun, serangga, sedangkan contoh kontaminan anorganik adalah benang, plastik, dan bahan-bahan lainnya. Banyaknya kontaminan akan menurunkan harga jual karet tersebut. Berikut contoh perbandingan karet yang mengandung banyak kontaminan
dengan karet yang bersih. Semakin bersih, maka semakin tinggi pula harga karet mentah tersebut. Banyak metode mengolah bokar. Ada yang dijual begitu saja dalam bentuk mangkok, dalam bentuk kotak atau juga disebut slab, atau menyerupai selimut yang dikenal dengan sebutan blanket. Namun direkomendasikan untuk diolah menjadi blanket dengan cara digiling sampai menjadi lembaran. Karena selain lebih sedikit kadar airnya, kontaminan pun lebih tersaring dan mudah terlihat, sehingga tentunya harga jual pun menjadi lebih baik. Blanket atau lembaran karet tersebut kemudian dikeringkan dengan dijemur di terik matahari. Keuntungan lainnya dari bentuk blanket adalah efisiensi dalam biaya pengiriman, karena lebih banyak karet daripada air dan kontaminan lain yang ikut terbawa dalam proses pengiriman. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu.